Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya teman-teman, berjumpa lagi dengan saya Pak Deyadi di segmen Sapa. Nah teman-teman, kali ini saya berada di daerah Keceme dan ingin belajar tentang pemberantasan hama. Karena hama sangat meresahkan para petani dan juga menurunkan hasil panen. Nah teman-teman, sekarang saya mau bertemu dengan Bapak Syaiful, salah satu petani di daerah Keceme, Catur Harjo, Sleman. Monggo. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nih saya sekarang berada di Keceme, mau bertemu dengan salah satu petani di daerah Keceme. Mari Pak, kenalan. Nama saya Pak Deyadi. Oh ya, kalau saya Saiful Anwar dari Keceme, Catur Harjo, Sleman. Bapak mau nanya Pak, ini Bapak kan tanamannya bisa utuh, sedangkan banyakan itu kalau baru tanam itu banyak hama-hama seperti keong apa itu, tolong diceritakan untuk penanganannya Bapak. Kalau keong saya pakainya toksiput, itu untuk penanganan keong. Jadi di tangan itu hama-hama itu langsung hilang Pak ya? Insya Allah langsung hilang, langsung mati. Terus selain toksiput ada hama-hama yang lain Bapak, dan tolong ceritakan untuk penanganannya Bapak. Kalau hama yang lain kebanyakan ya kalau awal-awal ya sing jelas itu hama itu keriting gitu, hama trip itu. Penanganannya saya pakai Dimolis apa Agrimek apa Best Agrimek. Untuk salah satu penanganan keriting itu, untuk bagaimana cara penyemprotan supaya efektif Bapak bisa dijelaskan? Kalau penyemprotan trip itu biasanya kalau saya waktu pengaplikasinya sore itu kalau trip. Jadi ada waktu tertentu. Kenapa Bapak milih sore nggak pagi Bapak? Kalau pagi biasanya langsung kena sinar matahari kurang bagus juga. Oh, jadi lebih efektif pagi. Efektif sore. Untuk perlakuan itu berapa hari sekali atau mungkin ada jarak tertentu untuk supaya keritingnya cepat hilang Bapak? Kalau saya tergantung waktu. Okay. Nah, yang bagusnya 1 minggu 2 kali. Lebih bagusnya menangani trip dan keriting. 2 minggu 2 kali. 1 minggu 2 kali. 1 minggu 2 kali. Berarti per 3 hari sekali gitu? Ya, per 3 hari sekali. Itu untuk penyemprotan keriting itu bisa dicampur dengan yang lain atau khusus obat keriting Pak? Kalau obat keriting lebih bagusnya dikasih campuran penyubur daun. Itu bisa biar agak pendut dikit, nah, apa tuh daunnya bisa merangsang pertumbuhannya biar agak lemes gitu loh, nggak terlalu apa itu istilah apa bahasanya itu kaku daunnya. Nah, untuk selain obat keriting kadang kan ada yang seperti daun rontok, bunga rontok, itu mungkin bisa penanganannya yang bagusnya bagaimana Pak saya? Kalau bunga buah daun rontok itu kebanyakan kurang kalsium. Seharusnya dikasih kalsium agak lebih dikit lah kalsiumnya. Itu sudah berkurang rontoknya. Agak lebih dikit nih Pak. Maksudnya lebih dikit itu jarak semprot, jarak kotor atau gimana penanganannya? Dosisnya kalsiumnya dilebihin dikit. Jadi dikotorkan atau di spray Bapak? Kalau saya pakai kocor juga pakai spray. Saya campurin sama insek sama fungi itu saya campur. Tiap penyepraian pasti pakai kalsium. Tiap spray pakai kalsium. Pakai kalsium. Selalu ikut kalsium. Itu mungkin ada waktu khusus pakai kalsium Pak, mungkin setelah tanam berapa hari atau dari awal itu udah pakai itu Bapak? Dari awal mau nanam lubang saya kasih kalsium pengecoran mau tanam itu loh, sudah kasih sudah ditajuk, kasih pompa sama itu terus kotor sama kalsium. Habis itu setiap penyepret tiap apa itu diikutkan terus gitu ya Pak? Ikut terus, kalau saya ikut terus kalsium. Untuk hama yang keong itu ikut nggak Pak?
Enggak. Kalau hama keong itu khusus di luar. Oh, di Maksudnya luar. di luar itu di luar mulsa, di lahan, di apa itu di istilahnya apa? Apa ini namanya, Pak? Kalen. Nah, kalen, Kalenan siringi, gitu aja, kalennya. ya. Sebar gitu aja. Jadi di sela-sela bedengan ya Pak. Ya? Disebarin aja, nggak apa-apa bisa. Oh, mungkin ada cerita menarik sebelum atau sesudah pakai hama apa? Pakai penanggulangan hama siput itu tadi Pak. Ya, Tolong ceritakan Pak, karena menarik Pak. kalau nggak pakai ya tanamannya pasti habis. Tapi kalau pakai toksiput pasti mati kalau hama keong itu. Pasti mati. Pasti mati. Nah, jadi tanaman bisa utuh nggak? Bisa utuh, nggak ada sulam. Itu setelah ini berapa hari panen dan juga beberapa kali panen Pak setelah tanam itu sampai akhir? Tergantung jenis bibitnya, jenisnya apa. Macam-macam, ada yang 3 bulan, ada yang 2,5 bulan sudah petik. Kalau untuk Pak Saiful saat ini nanam bibit apa nih Pak? Ini mereknya Genio. Genio. Genio, ini mereknya Genio. Genio ini 2,5 bulan sudah metik. Kalau musim kemarau. 2,5 bulan ya Pak. Nah, itu metik pertama nih Pak. Metik pertama. Paling kalau lahan seluas sekitar berapa ya? 1.000 batang itulah paling petikan pertama kalau buahnya tuh apa tuh bisa bagus paling ya dapat 3 kilo. Petikan yang cabang pertama ya? Cabang buah pertama. Nah itu buah pertama 3 kilo. Mungkin ada panen rayanya dan juga kira-kira berapa kali panen itu Pak bisa Genio ini Pak? Kalau Genio pengalaman saya sekitar metik 6 sampai 7 kali, makanya itu sudah raya. Seterusnya udah raya. Paling enggak kalau raya itu sekitar 5 kali petikan. 5 kali petikan pun puncak. Nah itu pertama 3 kilo. Kalau rayanya itu bisa mencapai berapa kilo Pak dalam 1.000 batang itu? 1.000 batang ya kalau pengalaman saya kalau udah ya sekitar 80, hampir 90. Kalau normal, kalau nggak normal ya biasa 50, 45. Nah, udah bagus. Ini supaya normal. Ini kan kalau normal dan nggak normal nih Pak. Supaya normal ini mungkin ada tips khusus buat Pak Saiful supaya bisa lebat dan normal Pak. Kalau tipnya itu tergantung cuaca. Kalau saya tergantung cuaca. Kalau musimnya musim kemarau ya nggak bisa. Susah kalau mau bikin lebat kayak gitu. Beda kalau yang di musim penghujan. Itu enak bikin buah. Tapi ada risikonya kalau musim penghujan. Nah, ini bisa tolong ceritakan musim kemarau itu tipsnya bagaimana supaya lebat dan juga musim hujannya itu tipsnya bagaimana pakai apa supaya lebat itu Pak Saiful? Oh, kalau musim kemarau jangan sampai lahan itu terlalu terlalu kering lah. Nah, nggak boleh terlalu kering, nggak boleh terlalu basah. Sedingan lah istilah itu bikinnya. Mau bikin maksimal, tapi kebanyakan ya agak susah lah kalau musim kemarau. Gitu. Nah, kalau musim penghujan itu paling enak pupuk kimia, pupuk apa itu penyuburnya itu ringan, tapi risikonya gedenya tuh di buah, di batang lah, di batang itu nggak maksimal, maksudnya terkena kalau musim penghujan risikonya terlalu banyak layu, gitu. Jadi sebenarnya itu pada musim hujan enak untuk bikin untuk membuat buah, cuman ada resikonya. Resikonya terlalu gede. Oh gitu. Tapi enaknya di musim kemarau. Pak Saiful mau nanya nih, untuk musim kemarau dan musim hujan ini berbeda Pak ya? Berbeda. Bisa tolong diceritakan pengalaman Bapak supaya saya bisa belajar itu antara hama musim kemarau dan juga hama musim hujan Bapak. Kalau hamanya itu hasilnya sama. Hamanya itu sama. Tergantung pengaplikasiannya sama. Waktu penyepraiannya itu harus tepat aja.
Kalau musim hujan itu bisa seminggu 3 kali itu bisa. Mungkin bisa sampai 4 kali, 1 minggu 4 kali penyepraian kalau musim hujan. Kalau musim kemarau paling enggak ya sekitar 2 kali. Itu kalau saya, pengalaman saya. Mungkin ada efek khusus Pak, air yang ada dari semprotan itu, dari Bapak nyepray ke tanaman pada waktu musim hujan dan musim kemarau itu Pak. Maksudnya? Mungkin ada efek airnya itu. Oh, Air obatnya itu air ya, obat. dari cuaca itu Pak. Ya kalau musim penghujan, kalau saya penyemprotan itu pagi. Setelah pokoknya kalau musim penghujan jam 7, jam 8 saya sudah nggak menyepray lagi. Kalau musim kemarau Pak? Kalau kemarau aslinya kalau ada waktu aslinya Pak sore. Kalau musim kemarau. Bagusnya sore ya Pak. Bagusnya sore. Dan untuk musim penghujan pagi. Pagi aja. Nah, kalau malam habis kehujanan pagi harus disemprot. Kalau enggak ya mungkin ya gagal. Ini Pak Saiful mau nanya, ini untuk hama ulat kan biasanya pada takut nih. Maksudnya pada nggak takut sih. Maksudnya kok banyak hama ulat. Ini mungkin ada penanganan khusus Pak Saiful? Ya kalau ulat pengalaman saya ya spraynya itu jangan pagi, siang atau sore. Bagusnya malam. Kalau spraynya pakai nyepray ulat itu harus pakai waktunya malam. Masalahnya kalau pagi itu nggak fungsi. Nggak ada ulat yang mau naik ke pohon cabai itu nggak ada. Tapi kalau malam pasti ulat itu naik semua. Cari makan. Kita spray malam, dia makan obatnya, lihat besok sudah rontok semua. Kalau masalah ulat pengalaman saya kayak gitu Pak. Ya Pak Saiful, setelah ulat ini dibasmi, mungkin panen yang lebih bagus ya Pak ya, sebelum ulat dibasmi ya Pak ya. Mungkin ada perbedaan hasil panen Bapak sebelum ulat dibasmi sama sesudah ulat dibasmi? Pasti ada. Kan sudah nggak ada yang dimakan kalau sudah dispray pakai ulatnya udah nggak ada lagi, udah cabenya udah nggak pada bolong tomplong kayak gitu, udah utuh semua, udah normal, terus bisa tumbuh lagi, itu bisa menyerap semua ya. Jadi untuk perbandingan Pak, itu setelah disemprot ulatnya nggak ada hama ulat sama sebelum disemprot itu mungkin Pak ada selisih banyak nggak Pak itu Pak hasil panennya Pak? Wah, selisih banyak. Jadi yang sebelum dispray sama kalau udah dispray sama hama ulat itu pasti banyak perbedaannya. Kalau sebelum dispray ulatnya itu kira-kira dapat berapa Pak? Seluas 1000 ya Pak? 1000 meter. 1000 pohon atau 1000 meter ini Pak? Nah, itu tergantung masa apa. Ulat itu kan nyerangnya kan dari awal. Kan beda-beda ulat. Ada ulat yang kecil, ulat yang hijau, kuning, coklat kan ada. Kalau yang udah buah itu biasanya ulat bor. Ulat bor biasanya hamanya ulat bor. Nah, ini tadi sebelum disemprot ulatnya ya Pak ya, sebelum diobatin masih ada ulatnya, itu hasil panennya itu kira-kira berapa Pak? Ya kalau panen raya ya sekitar berapa ya? Kalau 1000 meter ya, kalau di sela serang ulat nah itu kalau diserang ya sekitar 40-50. Kalau ulatnya sudah dibasmi udah habis itu Pak, itu dapat berapa itu Pak? Ya itu tergantung nanti setelah dispray masih ada enggak ulatnya. Kalau masih ada ya mungkin ya tambah cuma dikit, tapi kalau sudah enggak ada semua ya bertahap itu. Bertahapnya itu sampai puncaknya bagus-bagusnya dapat pinten nih Pak. Ini alhamdulillah pengalaman saya itu 1000 meter hampir 1 kintal ya. 1 kintal kalau normal. Terima kasih atas bincang-bincangnya Pak Saiful. Saya terima kasih banyak sudah
belajar banyak sama Bapak Saiful. Nggih. Matur suwun sangat dan minta maaf atas ganggu waktunya Pak Saiful nih, Pak. Mboten ana, kula malah seneng sangat matur Nggih, nuwun matur menapa suwun. diri iki.